Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Halo. pemirsa dan pendengar Positivity, podcastnya Orang Positivity ya, yang kali ini kita masih dalam rangkaian Positivity, tapi versi yang nggak ketawa-ketawa banget, alias nggak banyak bercandanya ya. Ternyata di sesi lalu, saya sudah berhasil membuat Mbak Maul menangis ya. Jarang-jarang terjadi karena memang proses resign yang begitu emosional. Nah, bukan resign ya, ganti peran. Nah, kayaknya lebih tepat itu deh. Soalnya kan kita Ya, ya sama sibuknya ya sebenarnya ya. lebih Mbak. Lebih di mana-mana orang resign mah nggak punya kerjaan. Mm-mm. Ini jadi kayaknya salah kalau kalimat apa istilahnya resign. Ini adalah ganti peran dengan apa ya? Kalau dilihat secara kasat mata penderitanya lebih banyak ya, karena pekerjaannya lebih banyak. Tapi entah mengapa lebih senang Ki Nah kalau itu coba. Ya. harusnya orang banyak pekerjaan tuh capek, terus biasanya ngeluh kenapa saya overjob gitu. Ini enggak loh, dia happy loh. Bahkan ketemu saya di sini, wah happy-nya luar biasa, ketawa-ketawa, perasaan semalam tuh beliaunya ini tidur jam berapa juga saya nggak tahu. Pagi-pagi udah on aja, kita ajakin podcast. Nah, itulah ternyata ya, kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kebermaknakan diri itu muncul, itu happy ya Mbak ya. Banget. Happy, kalaupun pekerjaan atau peran itu menuntut tenaga yang besar, pikiran yang kayak diperas banget, harus nyusun strategi ini tuh ini itu, secara fisik, emosi itu sebenarnya menguras energi Betul. banget. Tapi hasilnya itu bukan capek, seneng, bahagia, Bahagia. dan long last. Dan saya meyakini bahwa orang yang bahagia itu nular. Oh ya. Nah, sebenarnya kan itu ya inti dari bakat positivity. Oke. Anda bakat positivity-nya nomor berapa, Bu? Tengah-tengah. Ah, oke. Ya, oke lah ya. Lumayan, lumayan. Netral dia, netral. Jadi, em, kenapa orang itu kita bisa melihat, oh orang ini kok memancarkan energi positif ya, terlepas dari orang itu punya bakat positivity atau tidak. Tapi ternyata karena dia sudah menjalankan sesuatu yang membuat kebermaknaan dan keberlimpahan dirinya muncul dan kemudian itu tertular ke orang lain. Oke, penasaran kan? Kira-kira sekarang tuh ngapain aja Mbak Maul? Kalau dulu kan seputar rumah sakit, Hmm. seputar kesehatan, ada fase depresinya juga. Yang belum nonton, Anda harus nonton dulu sesi satunya. Soalnya nanti nggak relate nih sama Nggak cerita nyambung, kita nggak yang nyambung. sekarang. Nggak nyambung. Iya ya. Dan jangan lupa, jadi untuk like, comment, and subscribe. Lupa kemarin. Ingin promosi. Ngira promosi. Oke. Baik, kita lanjut cerita ya, Mbak Oke. Maul ya. Yap. Setelah ngobrol sama suami, diizinkan resign. Mm. Ini ada satu cerita yang harusnya jadi titik puncak. Terus ngomong sama orang tua gimana? Oh, ya. Ya. Menantang ya. Jadi memang setelah suami siap, Mhm, saya juga siap lahir batin ya. mhm. Siap itu dalam artian juga nanti seperti apapun respon orang tua, kita siap bahwa kita yakin dengan ini kok gitu ya. Oke. Jadi ya memang kami mencari apa sih sebetulnya yang diharapkan dari orang tua untuk anak-anak mereka. Ya, Tentunya sebenarnya kan mulia ya, mhm, betul. kehidupan yang mapan, yang orang tua tuh khawatir kalau misalnya nanti kamu gimana-gimana kan gitu. Betul. Selalu sebetulnya kembali ke situ gitu. Ya. Ini kita coba pahami dan kemudian disitulah saya dan suami kita nyiapin dengan cara gimana ya? Ya. Karena saya dan suami bukan tipe yang punya tabungan. Rizki itu ya ketika dimanfaatkan. Betul. Kalau tabungan itu belum tentu rizki kita gitu. Ya. Yang kalau ada uang udah habis gitu aja. Tapi Mhm. memang kita selalu memastikan habisnya itu bukan untuk hal-hal yang mubazir ya. Ya. Jadi kayak misalnya kita punya target khusus nih. Pokoknya untuk makan kehidupan nggak boleh dari lebih sekian. Mhm. Dan harus memastikan sekiannya itu masuk ke sedekah atau apa gitu. Jadi meskipun habis ya kalau kata coach saya ya nggak apa-apa habis investasimu banyak gitu katanya. Ya, ya, Nah, ya. nah kita mencoba untuk melihat karena juga pekerjaan suami sebagai guru
saat ini kan juga ya guru segitu gitu ya. Tapi juga sebetulnya Mbak Wening, saya punya misi lain nih ketika resign ya. Memang kalau di keluarga kan fitrah laki-laki, fitrah suami, fitrah istri ya, fitrah ayah, ibu itu ya. Itu saya mulai merasakan gelisah gitu ya dengan apa ya, penghasilan yang mungkin jauh lebih besar daripada suami. Dan Itu bukannya malah bagus ya? Kata orang loh. ya kata orang Ya ya. kan misalnya suami gajinya 1 gitu ya. Kalau istrinya bisa gaji 2 kan setidaknya ada 3 nih di rumah. Saya bisa dibilang suami gaji 1, saya bisa gaji 4. Oh, gaji 4. Saya kira gaji 2. Iya. Jadi wow. ya, Bagus dong ada 5. dan itu saya nggak nyaman ya sebagai seorang komen ya, garis keras ya. Sebetulnya bukan hal nggak nurut gitu, tapi saya merasakan kenapa suami saya itu sulit mengambil keputusan, dan itu sangat mengganggu saya ya. Maksudnya waktu itu ada apa ya dengan ini. Kemudian ketika saya mencari tahu, oh mungkin karena dominasi gaji ya. Nah, Emang ngaruh ya? oh ngaruh banget Mbak. Dan itu sudah saya konfirmasi ketika saya nggak gajian. Oke, ini kayaknya penting banget nih, harus di highlight. Jadi kita tuh nggak sebenarnya saya pribadi ya itu nggak terlalu ngeh dengan hal yang beginian. Ya karena saya sering nggak digaji sih, jadi minta ya. Saya adalah istri yang minta gitu. Ketika ada suami yang gajinya katakanlah lebih kecil daripada gaji istrinya, sebenarnya dari sudut pandang laki-laki tuh perasaan mereka gimana sih? Nggak berdaya. Oh gitu. Ya, nggak berdaya, dan untuk mengambil keputusan pun ragu-ragu. Sangat ragu-ragu. Apalagi itu sudah confirm ya ke suami ya. Itu jadi, keputusan keluarga ya maksudnya ya? Keputusan sesepele apapun. Iya. Termasuk sepele-sepele? Iya, bagi saya sepele ya. Misalnya nih, kita mau mudik kapan nih, udah ada duitnya. Nggak bisa mutusin. Kamu aja gitu? Iya, enggak. Termasuk ketika saya misalnya, saya mau izin ke sini boleh nggak? Dibolehin terus. Itu bagi saya kan mencurigakan nih. Ini gitu. Saya tuh dianggap istri gak nih? Kok boleh terus gitu? Kok boleh terus sih gitu kan? Iya. Jadi kita tuh merindukan dilarang-larang ya kadang-kadang ya. Iya, istri kan merindukan dilarang-larang, jangan dong kan gitu ya. Ya sesekali tuh nggak boleh gitu loh. Tapi kenapa seperti itu, susah sekali gitu. Setelah resign, itu keputusan tuh ngalir enak banget. Jadi Bun pulang jam sekian ya. Kayaknya besok nggak usah deh. Gini gitu. Ini nih yang gue cari. Lalu saya konfirmasi nih ceritanya. Bi, waktu itu kan habis jambore TM ya. Oh iya. Pas banget itu. Saya mau konfirmasi tadi, nggak berani dong gitu kan. Nanti bener. Menyinggung gimana. Tapi karena berhubung kita sama-sama dapat materi yang sama, waktu itu Pak Dodik bilang kan, gaji istri itu lebih besar dari suami, itu problem. Tapi kalau istri lebih terkenal daripada suami, itu nggak masalah. Yang penting dompet suami lebih tebel gitu kan. Oh gitu. Aku ingat banget. Itu tak tangkap. Nah, Bi, aku mau ngobrolin dari kemarin yang diomongin Pak Dodi tuh sebenarnya gimana sih yang dulu pernah Abi rasakan gitu. Dan ternyata emang bermasalah enggak sih? Meskipun saya feeling bermasalah karena ada perubahan perilaku gitu kan. Ya, individualization kan sangat ini ya. Detil banget dengan perubahan gitu. Manusia ya. Betul. Saya nanya, emang begitu yang dirasakan Abi? Gitu. Gini, masalahnya aku pengen confirm, dan ini kan juga jadi pembelajaran kita semua ya. Karena aku merasakan sekarang tuh aku seneng banget loh diatur-atur gitu. Abi tuh jadi lebih cepat untuk memutuskan dan seterusnya. Dan itu aku seneng banget gitu. Tapi itu dulu nggak pernah terjadi gitu. Lalu dia bilang, iya ngaruh gitu. Oh jadi, iya gitu. ngaruh. Gitu, iya ngaruh. Jadi kalau ini ada ibu-ibu, ada perempuan yang merasa kayaknya gaji saya lebih gede daripada suami saya, dan kayaknya kok di saya lebih gampang gitu ya datang duitnya. Ini kayaknya perlu diobrolin juga ya sama suaminya apa yang mereka rasakan. Tapi kalau posisinya istri masih gaji lebih gede daripada suami, nggak mungkin suami ngaku itu, nggak mungkin. Harus resign dulu dong. Enggak juga. Ya nggak tahu ya. Tapi agak sulit untuk kemudian sulit. Terbuka. Kan posisinya nggak berdaya. Oh iya. Gimana sih aku ngebayanginnya ya? Mungkin empatiku on off ya. Tapi saya ngebayangin di situ, apalah aku hidupku aja ditopang sama istri, mau kemana-mana mudik aja duitnya duit istri, itu gimana sih rasanya di sini? Kan. Tapi aku suami, aku kan harus ngelider, ada sisi itu juga ya? Iya, tapi jadi kayak nggak berdaya untuk ngelider juga gitu. Oh, baik.
gitu. Ya cukup dengan konfirmasi, ya itu ngaruh, itu Langsung terkonfirmasi. udah konfirmasi sih semuanya. Berarti yang selama ini aku bayangkan tuh ya itu tepat. Maka ya dari awal selain kemudian memang passion itu, saya punya banyak banget alasan. Salah satunya adalah berbakti sama suami. Masya Allah. Ini gak jadi positivity deh, ini empati apa ya namanya, belum ketemu. Pot empati, podcast orang empati. Enggak. Potem ya gitulah. Iya baik. Gitu ya, makanya semalam kan kemarin kan aduh aku bakal nangis gak ya gitu, karena mungkin ya banyak yang dirasakan sih. Wah, Gitu. luar biasa. Jadi memang dalam relasi suami istri tuh banyak sekali dinamikanya ya. Iya betul. Dan faktornya tuh juga macam-macam Macam-macam gitu. banget. Kalau dari Mbak Maul saya belajar juga, ini kan bukan cerita baru yang disampaikan ke saya ya Mbak Iya, ya, betul. bahwa ternyata ngaruh banget loh gaji istri itu ke pembawaan performa peran suami. Iya betul. Gitu. Walaupun beliaunya ketika Mbak Maul masih bekerja juga tetap Iya, melaksanakan tetap baik. baik. Iya, baik banget gitu. Oke, baiklah. Terlalu baik menurutku sih. Iya, kalau terlalu baik kita jadi curiga ya. Ini kayaknya ada nggak beres, Ada yang nggak beres nih, apa gitu kan. Salah perilaku yang lain yang sangat berubah ya. Apa tuh? Jadi suami itu emang ada achiever sih. Saya Oh. pikir dulu itu karena achiever. Seneng banget mengerjakan tugas lebih banyak. Jam 11 malam rumah berantakan, itu dipel disapu. Masya Allah. Aku pikir, luar biasa ya punya suami achiever. Jadi aku bisa nggak bersih-bersih gitu kan. Oke. Dan in case saya emang nggak seneng bersih-bersih gitu. Jadi waktu itu anggap itu oke, emang itu sesuai dengan bakat beliau. Tapi kan saya sering, tapi kok lama-lama aneh juga ya. Tahu nggak? Setelah saya resign dan 3 bulan pertama kan nggak resign, waktu itu ambil cuti luar tanggungan negara dulu ya. 3 bulan pertama saya memang banyak di rumah ya. Aku pengen menyelami rumah deh gitu. Tahu nggak apa yang terjadi lama-lama? Oke. Kalau dulu pergi itu dalam kondisi rumah bersih, wangi, cucian udah beres semua. Oh, beliau semua yang ngerjain. Begitu saya di rumah, bukan cucian belum beres, belum dipel, ini berantakan banget. Aku ketawa ngakak. Luar biasa. Wow. Dan itulah, that's it. Ini yang gua cari gitu kira-kira. Oke. Jadi ini memang capek ya, tapi ini loh, mboknya dipasrahkan neng aku gitu. Sedangkan saya kan kalau ngepel ya udah 3 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi kan saya yang ngerjain. Iya, saya ngerjain. Suami tuh hampir setiap malam tuh ngepel Oke. gitu. Tapi ya Mungkin ada perasaan, oh istriku sudah lelah. itu sebenarnya bukan karena, kalau di situ lebih bukan karena nggak berdaya ya. Iya, betul. Kalau nggak berdaya itu di bab keputusan kayaknya. Tapi kalau yang di bab rumah itu emang beliau tuh empatinya sebenarnya on off sih kayaknya. Kayaknya Nggak kuat deh, kuat. kuat. Empatinya kuat. Jadi kayak yang ngelihat saya lelah, capek itu udah yang ya udah istriku udah capek kerja gitu-gitu. Jadi Mengayomi. iya mengayomi. betul. Sekarang mengayominya dengan menajamkan kemampuan Mbak Maul bersih-bersih rumah. Iya betul. Tolong dong, ini cuciannya Tapi belum. intinya tetap sih, akhirnya kita gantian ya. Maksudnya Iya, betul. ketika beliau merasa capek, ya udah capek aja gitu. Kalau dulu kan capek dipaksain. Nah, kalau sekarang capek ya capek aja, nggak dikerjain ya udah nggak dikerjain aja. Kalau kita sama-sama capek ya udah biarin aja gitu. Kan oke. jadi lebih asik banget gitu. Masya Allah. Numpuk nih cucian, ntar siapa yang sempat kerjain ya kerjain aja ya gitu. Jadi ya lebih happy sih sebenarnya gitu, karena nggak ada beban masing-masing. Itu dia. Jadi kadang-kadang kalau dilayani terus juga kita jadi kayak kok gini gitu. Bener sih. Sempat kepikiran tuh, jangan-jangan nanti yang apa namanya, aku nggak dapat pahala banyak karena hampir semua pekerjaan rumah sama suamiku semua gitu. Betul. Kan. Iya, ada Gitu. pikiran kayak gitu ya. Ada Bener-bener. pikiran kayak gitu. Ya, Gitu. baik. Nah, ini kita simpan dulu deh. Oke. Seru banget. Terima kasih insight-nya ya Mbak Ya. Maul ya. Nah, berikutnya adalah pergantian peran. Heeh. Pergantian peran. Sekarang kayaknya lebih banyak keluar kota. Ini kaitannya masih sama anak-anak SMA atau ada hal lain yang dikerjain sama Mbak Maul? Jadi sebenarnya ketika saya resign itu saya memfokuskan diri di 2 hal yang sudah saya bangun gitu. Jadi Apa itu? berani membangun, tapi selama ini nggak tak tungguin. Ya, Ini bayangkan nih, bangun ditinggal. Heeh. Udah kaya banget jadi pengusaha properti ya. Bangun ditinggal. Bangun ditinggal. ditinggal. Jadi itu yang kemudian jadi note ya, jadi Oke. note sama coach saya tuh, kamu udah bangun ditinggal, ya nggak sampai-sampai gitu. Oh, iya, Kapan mau benar. selesai? Kapan mau bagusnya gitu? Ini
nggak mau emang harus ditungguin. Jadi emang tugas pertama saya itu ya nungguin gitu. Saya punya dua yayasan. Waduh, satu aja capek. Satu aja capek ya, nggak tahu kayaknya demen banget gitu bikin yayasan tuh. Satu yayasan yang bergerak di pelajar yang dulu waktu PNS saya bikin. 2019 saya bikin yayasan lagi. Kali khusus ini untuk sekolah TK, PAUD, SD sampai SMP. Dan ini memang karena sekolah yang nggak umum ya. Sekolah nggak umum tuh kan yang ijazahnya paket A, di Kebumen kan nggak ini banget ya. Iya. Itu yang memang kita berusaha, ini bukan sekolah transaksional gitu. Dan itu kan masih ya banyak diragukan lah, di sisi marketing banyak banget catatan ya, nggak ini. Dan saya pengen fokus di situ gitu. Dan ternyata ada hal banyak yang kemudian tidak terduga, yang justru kemudian sekarang menjadi pekerjaan begitu. Gitu. Jadi sebenarnya dulu ketika saya jadi perawat itu banyak yang memanggil kan, mau tolong dong, saya minta ini gini di sini gitu. Tapi ini ada sekolah minta didampingin ini dan itu dan seterusnya tuh. Aduh Kang, saya nggak bisa, saya cutinya udah habis. Jadi itu rasanya kan di sini nyesek banget ya. Iya. Aku pengen ke sana tapi nggak bisa, tugasku di sini gitu. Iya. Itu sangat mengekang sih. Nah, begitu ada panggilan-panggilan itu, jadi kan orang yang dulu pernah manggil, Mbak Maul udah kosong nih, langsung dia yang nyariin pekerjaan. Jadi Mbak Maul ini sibuk nggak? Ini saya kemarin ketemu sama sekolah sini udah gitu deh. Udah deh. Jadi selama intinya sekarang itu selama 1 tahun ke depan punya 2 klien sekolah yang didampingi selama setahun. Oh, Masya Allah. Itu kalau mau dipikir ya, gue juga bukan sarjana pendidikan, bukan psikolog, bukan apa gitu. Tapi mungkin akhirnya orang itu kan ada orang-orang yang tetap kemudian melihat dari sisi pengalaman ya gitu. Jadi kalau mau di portofoliokan itu kan pengalaman ngelola pelajar itu kan dari 2003 sampai 2024 kan lumayan juga gitu, ketemu dengan banyak pelajar dan bisa mengkonstruksikan. Akhirnya lah dari pekerjaan-pekerjaan yang datakan itu, semua konstruksi pengalaman yang hadir selama 20 tahun itu bisa, Masya Allah, istilahnya dikonstrukkan lebih clear lagi gitu. Nah di sini juga dalam rangka sebenarnya mengkonstruksikan itu jadi sebuah tulisan bareng gitu. Oh gitu. Wah, Jadi, kita tunggu ya tulisan barengnya ya. Doanya. Amin Gitu. amin. Dan ini kayaknya bisa jadi bekal guru ataupun orang tua dalam Oh ya betul memang. mendampingi anak remajanya nih. Betul memang ribet memang banget itu kan? khusus untuk itu. Gitu. Alhamdulillah, kita doakan semoga bukunya cepat jadi. Mohon doanya. Oke, baik. Nah, kalau itu suami gimana? Kan jadinya banyak nggak standby di Iya. rumah dong. Kita sebenarnya sama-sama kaget awalnya ya. Kok sama-sama kaget? Oh, tidak terprediksi ya? Tidak terprediksi karena saya gini, kenapa jadi nggak pernah di rumah ya gitu kan? Kan cita-cita saya mau jadi ibu rumah tangga yang baik ya. Cita-citanya mau jadi ibu rumah tangga tuh di rumah ya. Pagi-pagi masih dasteran, ngepel, nyapu, nanti ke sekolah nanti langsung supervisi jam 10-9 ke atas gitu kan. Ternyata nggak begitu yang terjadi. Bahkan dia kemudian pernah bikin ya agak trauma dikit ya, 10 hari nggak pulang. Luar biasa. Ini di rumah sakit cuman sip-sipan paling 2 sip loh paling Sore lama. itu udah di rumah. Ini 10 hari nggak pulang. 10 hari nggak berapa pulang. shift itu? 4 hari di Indramayu. Bukan. Waktu itu bukan ke Indramayu. 4 hari ke Padang. Oh iya Waktu itu ya. awal tahun ini. 4 hari ke Padang, 3 hari di Bogor, 3 hari ikut self discovery di Bandung. Itu di Bandung ya, hari Minggu jam 12 siang Iya. ya. Itu udah laya-laya tuh, udah selesai. Ada yang WA. Mbak Maul, bisa nggak ngisi di Man 2 Bogor? Deket nih. Hari Selasa. Hari Selasa. Itu hari Minggu. Ya kan sebenarnya tinggal aku pulang ke Bogor lagi, nginep di rumah mertua di Cicurug, udah ngisi di Bogor lagi pagi hari Selasa kan. Cuman saya bilang WA ke orangnya nih, orangnya ada di sini. Oh, maaf ya. Ada di sini. Jangan bikin gue nggak pulang 14 hari setengah bulan, saya bilang gitu. Karena saya udah merasa bersalah banget. Udah merasa bersalah Aduh, ya banget. Allah. Jangan bikin gue nggak pulang setengah bulan gitu. Aku udah di jalanan ini selama sekian gitu kan. Sampai laundry bolak-balik gitu. Maaf, harus kutolak. Waktu itu ngisinya talent mapping juga di sekolah. Bogor carilah, ada seseorang, ada teman-teman banyak di sana ya. Oh iya di Bogor banyak. Ya udah jangan nyari-nyari gue, saya bilang gitu. Ini kayaknya impian saya untuk jadi ibu rumah tangga yang santai di rumah semakin jauh ya.
sulit direalisasikan. Kandas. Tapi setidaknya peran saat ini itu masih satu tema lah sama suami kan di bidang pendidikan. Satu tema. Nah, jadi setidaknya ada kan part-part yang bisa bareng suami kan? Ya, sebenarnya kalau dari dulu sih part-part bareng suami kalau di bidang pendidikan sih udah jalan ya. Artinya saya ada anak muda nih laki-laki. Kalau dulu saya tanganin sendiri, sekarang saya lempar ke suami kayak gitu. Kayak misalnya gini nih yang paling ngeselin ya. Saya punya ide apa, diterapkan gini di sekolah nih. Saya belum eksekusi, di sekolah suami eksekusi duluan dong. Ih, sebentar. Itu kalau orang lain itu udah kena hak cipta ya? Ah ya. Kalau sama suami enggak suami ya? sendiri ya kesel sih, tapi ya udah gimana lagi ya. Mungkin pahalaku adalah menciptakan ide itu. Betul. Bisa gitu ya? Karena emang aku tuh bagian mikir, suami emang orang yang tekun untuk mengeksekusi gitu. Oh, baik. Daripada nanti Mbak Maul yang bikin, paling juga ditinggal. Iya. Kan mending saya yang bikin ya. Dari awal saya kawal nih prosesnya. Iya. Kodarullah ya kayak gitu ya. Baik. Iya. Nah, sekarang kan lebih banyak waktu, ya setidaknya satu tema obrolannya lebih nyambung nih sama suami, ngomongin pendidikan. Lebih banyak lah ya, dulu udah ada project bareng. Sekarang benar-benar full bisa projectan bareng. Rasanya gimana, Mbak? Apakah sebentar, dulu kan banyak nyeseknya nih sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga. Sekarang gimana rasanya? Ya, lebih bahagia. Maksudnya saya juga melihat suami saya lebih bahagia. Apalagi momentum ketika saya nggak punya uang sama sekali, kemudian beliau mengasihkan mungkin hanya 100.000, tapi kemudian saya sangat bahagia dan beliau sangat bahagia. Bahagia untung istriku nggak minta lebih gitu ya. Ya kan, ibaratnya mungkin overthinking ya, biasa pegang duit sendiri. Dan itu emang saya persiapan khusus itu dulu langsung nge-WA Kang Firman ya. Kang, kapan ada RPP gitu. Resign Preparation Program. Baik. Hah, Mbak mau resign? Iya. Oh iya, Kang Firman cuma gitu. Kenapa nggak nanya-nanya sih gitu. Bu, saya tuh ditanya. Aku tuh ditanya gitu kan. Kebiasaan nih Kang Firman. Saya pengen gitu ya. Oh ya gitu. Oh nanti tunggu ya gitu. Nggak ditanya-tanya lagi. Gitu. Nah terus ya akhirnya disitulah di persiapan itu emang bener-bener sebelum bilang ke orang tua tadi ya, kan kita muter jauh-jauh. Iya. Sebelum bilang ke orang tua, saya nyiapin dulu secara mental dan seterusnya. Dan di RPP itu, aduh nanti jangan-jangan orang dari sini minta RPP lagi ya. Dari RPP saya tahu bahwa saya memang resign itu disiapkan untuk jadi seorang ibu yang tumbuh fitrahnya gitu. Jadi bukan untuk mencari penghasilan lain lagi sebenarnya gitu, tapi untuk gimana apapun yang dari suami itu betul-betul dimanfaatkan. Makanya mulai berkebun, mulai macam-macam ya. Dan itu berkebun ya, itu memang benar-benar bisa memperpanjang umur. Oh gitu? Ya, memperpanjang umur itu duit 1 lembar. Oh, ya jadi 100.000 itu berasa 1 juta kalau kita punya kebun yang dimanfaatkan. Betul, itu aja baru kebun ya, belum ternak dan lain-lain gitu. Padahal itu juga kebun yang merawat Allah gitu. Ya kita tinggal nanam aja, siram doang, tipis-tipis. Nyiram aja suami. Tetap yang striving talentnya kuat kan. Betul. Kok sama sih? Kok sama sih? Jadi kita kadang merasa ini fitrah saya gimana, tekun untuk menyiram tanaman saja kita tuh masih jarang-jarang. Ya betul. Tapi alhamdulillah Allah itu memang memberikan kita pelengkap ya pasangan kita. Masya Allah. Terus gimana tadi Ibu? Akhirnya setelah ngomong, saya ngomong termasuk juga saya pernah depresi dan sebagainya. Wah, ibuku nangis kejer dong. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu itu dan beliau intinya langsung meng-ACC kamu udah tahu jalan hidupmu, mau kemana, arah dirimu juga udah jelas banget ya. Ibu cuma bisa ngasih ridho aja gitu. Masya Allah. Kalau bapak kan memang lebih ke arah ya kamu udah punya suami, jadi selama suamimu ACC memang udah kesepakatan ya udah aku kan nggak punya tanggungan lagi terhadap hidup kamu gitu. Masya Allah. Tapi padahal kalau Mbak Maul memilih untuk jujur dari awal, mungkin ekspresinya akan sama nggak sih? Atau responnya akan sama nggak sih? Kayaknya enggak, soalnya aku sendiri belum yakin. Oh, ini gitu. Karena datang dengan keyakinan ya? Datang dengan keyakinan dan emang udah menyiapkan semuanya ketika nanti orang tua khawatirnya apa, aku udah menyiapkan apa gitu. Meskipun nggak menyiapkan uang juga sih untuk hidup tuh enggak ya, cuman menyiapkan keyakinan yang insya Allah adalah jalannya. Jadi kalau dulu kan belum tahu arah diri ya. Saya bilang ke ibu, Bu, ibu kan sampai merasa bersalah ya yang minta saya di kesehatan beliau dan seterusnya. Padahal dari dulu saya udah minta psikologi gitu. Itu
kan ada perasaan bersalah banget di orang tua, sampai ibu waktu itu nangis luar biasa. Aku kerasukan setan apa dulu gitu gitu. Aku bilang gini, Bu, ibu tuh nggak salah, justru karena itulah sekarang aku jadi nemu aku Yakin. panggilan hidupnya di mana. Coba kalau dulu ibu ACC aku ke psikologi, mungkin aku udah di bodak corporate. Sama aja ya, Iya, maksudnya kan maksudnya kerjanya di bidang yang iya, terikat gitu. terikat, dan itu jadi budak corporate. Bagiku itu juga enggak banget gitu. Gitu, mungkin aku nggak tahu, mungkin aku nggak kenal talent mapping, mungkin aku nggak kenal bisa jadi. sekolah alam, aku nggak kenal ini, nggak kenal itu, dan aku memang karena merasa senang dengan itu, ya udah aku di situ gitu. Tapi justru dengan aku tuh bener-bener kayak nyasar gitu ya, bentur-benturan, akhirnya aku nyari ini jalan keluarnya apa nih sebenarnya gitu. Masya Allah. Gitu. Saya bilang ke ibu gitu, terus ya ya udah, alhamdulillah sekarang jadi lebih mesra sih sama ibu ya. Wah, mesra sama suami, mesra sama ibu. Ini kayaknya pangkalnya ini resign gara-garanya. Ya. Bahaya. Gawat. Tapi loh, itu kayaknya harus diketahui juga bahwa resign itu tidak selamanya membawa dampak yang negatif gitu. Tapi Mbak, gimana sih rasanya habis punya gaji 4 terus sekarang nggak jelas? Oh, itu yang menarik saudara-saudara. Alah, itu yang menarik ya. Jadi setelah resign itu saya bertahan dengan sisa-sisa duit ya, sisa-sisa duit. Jadi masih punya transferan. Kalau di rumah sakit kan ada jasa pelayanan lah ya. Ya, bertahan dengan itu. Menariknya adalah ketika saya resign, ini kalau udah ngomongin duit itu kan agak menarik ya, lebih menarik. Setelah saya resign 1 bulan, setelah waktu saya cuti di luar tanggung negara ya, kan nggak dapat gaji sama sekali. Yeah. Disitulah saya mulai renovasi sekolah. Gila. Duit dari mana? Itu dia, saya juga nggak ngerti. Kok bisa? Itu fun fact pertama. Oke, justru pas nggak punya gaji bisa renovasi sekolah. Dan itu renovasi sekolah itu makan 50 jutaan. Yang tadinya katanya sekolah kayak kandang kebo, kandang sapi, kandang wedus gitu ya, sekarang udah cantik banget gitu. Wow. Kacanya aja nih, kacanya doang nih di depan 20 juta. Wah, ini flexing another level ya? Another level lah. Kaca 20 juta, kaca apa itu? Itu ada titik di mana bendahara sekolah itu kan deliberatif, konsistensi gitu ya. Ketika punya uang 0 rupiah di kas sekolah tuh kayak hopeless banget. Bu Maul, kita nggak punya kas 0, Bu Maul. Beneran 0, nggak ada 500-nya, saya bilang gitu. 500. Beneran 0. Oh, berarti kamu udah minus kayaknya, ya udah pakai duit kamu gitu. Kalau udah 0 kan nggak mungkin 0 ya. Ya, adalah kepake dikit gitu. Udah minus sebenarnya ya. Terus tapi kayaknya dia ikhlasin gitu. Ini minggu ini tagihan buat tukang sama lain-lain 5 juta. Oke. Gimana ya Bu Maul? Oh gitu. Ya udah, nanti tak minta sama Allah. Oh, jawaban macam apa itu? Iya. Bendahara aku sampai, iya, tenang aja, nanti Allah kasih gitu. Nanti saya juga nggak tahu dari mana itu duit, tiba-tiba ya Allah transfer aja gitu. 5 juta. Dan itu berulang kali, tidak lebih dari 3 hari Allah itu transfer. Wah, Masya Allah. Aku butuh berapa? Kalau misalnya mau gaji nih ya, ya Allah, ini kan makhluk engkau nih ya, aku cuman perantara aja nih, bikin mereka bekerja. Kan engkau tahu aku nggak punya duit gitu kan, nggak punya penghasilan lagi. Jadi gimana ya? Ini ya tak serahin ke engkau lah, mereka juga pasti punya rezekinya masing-masing gitu. Ya udah, kalau udah mau menjelang tanggal akhir bulan tuh ya tinggal ngomong kayak gitu aja, dan tidak lebih dari 3 hari. Kebanyakan 1 hari sudah ditransfer. Ini berdoalah orang komen ya. Berdoalah orang komen. Ngancem dikit. Nih ada yang nggak makan loh ya Allah gitu. Ini nggak makan loh ya, mereka punya keluarga gitu. Betul. Gitu. Tapi aku nggak punya uang, gimana dong gitu kan. Masya Allah. Gitu. Terus bulan Januari, ya itu fun fact 1. Fun fact 2, ini semoga bukan jadi ria ataupun apa ya, tapi ini betul-betul pengen saya sampaikan. Jadi sebelum gaji guru itu, sebelumnya pakai gajiku full. Jadi sebenarnya sebelum resign pun saya nggak pernah terima gaji kecuali hidup dari Jaspel ya. Tapi ya Jaspel emang lebih gede daripada gaji. Fun fact macam apa itu? Gaji itu udah habis udah langsung tak transfer ke bendahara sekolah. Begitu saya resign, saya nggak pernah ngeluarin sepeser pun buat gaji guru.
ternyata memang sudah diganti dari sumber yang lain ya. Iya, padahal sumber lain saya juga bingung. Ini pendapatan itu sama, Ya, murid itu sama, Ya. nggak ada perubahan. betul. Tapi kenapa kemudian saya juga kalau dirunut nggak tahu dari mana. Udah pokoknya kalau tanya bendahara gaji guru aman nggak? Kalau nggak aman, saya nyoba nih cari kerjaan apa kek, promosi talent spelling atau apa kek, terserah gitu ya. Tapi ada Bun, aman, insya Allah aman. Kok aman sih? Dari Ya pokoknya ada gitu. Emang udah ini emang plotnya buat itu. Kok bisa? Itu bukan plot pembangunan. Itu bukan, saya sampai mastiin itu bukan plot kegiatan. Bukan Bun, ini emang plot buat gaji. Kok bisa Masya ada ya Allah. gitu aja gitu. Nah, itu fun fact kedua. Luar biasa. Fun fact ketiga, Oke. di bulan Januari. Jadi kan aku CLTN itu 6 bulan ya. Mm-hmm. Juni 2023 sampai Desember 2023. Dan di situ kalau keluar kota ya emang nggak pernah pakai duit sendiri sebenarnya. Ah, iya Ya kan? iya. Ya karena panggilan-panggilan itu Betul, kan. betul. Nah, di bulan Januari 2024 itu saya merasa kok hidup gue enak banget ya gitu. Jadi hidup enak itu bagi saya itu bisa jajan ke kafe, bisa jalan-jalan, bisa ikut kelas-kelasnya Kang Firman ya, bisa tetap ikut kelas-kelas yang Harganya ya gitu harganya deh. ya gitulah gitu kan. Buat ibu-ibu Ya maksudnya. gitu. Kok aku bisa ya? Ya. Kok hidupku enak ya? Udah kayak dulu waktu itu. Akhirnya iseng, bukan iseng sih. Sebentar. Semenjak saya resign kan nggak pernah ngitung pendapatan, Betul. nggak pernah. Apa yang ada tak terima, tak plotin, udah gitu. Hanya tahu hidup 2 minggu depan aku masih hidup. Masih ada duit untuk 2 minggu ke depan. Iya, buat Oke. makan udah gitu ya. Abis itu saya coba hitung tuh bulan Januari. Ternyata pendapatan udah sama kayak waktu terakhir di rumah sakit. Masya Allah. Kalau ini dikumpulkan semuanya itu Di bulan nominalnya Januari sama. itu. Ha-ha. Luar biasa. Rezeki Allah tuh gitu ya. Kita mikirnya ya gaji saya kan kalau nggak kerja nanti gaji dari mana? Lah Iya. Mbak Maul bersenang-senang digaji dia. Bersenang-senang Iya, dengan jadi bakat, dengan Itu panggilan. aku bengong ya, maksudnya hah? Aduh, dari kemarin nggak tak catat ya udah segini, pantasan hidupku kayak lowong banget gitu. Kayak nggak ada beban gitu. Oh, pantas balik gitu. Dan itu udah saya amatin, itu adalah pola terjadi kesekian. Jadi gini, kalau misalnya seseorang tuh ya ada perubahan apa namanya, situasi gitu ya, itu insya Allah nggak akan tahan lama. Maksimal kita menderita tuh cuma 6 bulan. Oh. Dan itu ternyata dikonfirmasi sama saya punya banyak teman-teman IIBF ya, Islamic Business Forum ya, itu ya, iya. Indonesia Islamic Business Forum. Ketika saya ikut sesi-sesi beliau, hal yang sama dikatakan. Allah itu tidak akan membiarkan kita menderita lebih dari 6 bulan. Oh, oke. Dan itu confirm. Baik. Dan itu sebelumnya juga sudah pernah saya alami ketika suami mutasi, resign ya dari pekerjaan di sana, itu kan langsung berkurang setengahnya penghasilan kita. Dan ketika di Kemen itu hanya 3 bulan lah balik lagi tuh jumlah total kalau dari segi penghasilan ya, itu balik lagi ke seperti semula, itu nggak lebih dari 3 bulan. Nanti kalau udah sesi itu biasanya naik lagi. Nanti ada sesi lagi yang memporak-porandakan semua, tapi habis itu biasanya naik lagi gitu terus. Jadi sebelum mau naik ya harus siap-siap sama porak-porandanya. Iya, biasanya ya Oke. porak-porandanya masih bisa makan kok. Iyalah, Enak masih bisa kok. makan dan hidup tenang aja. Dan jalan-jalan. Banyak enak. Oke, Masya Allah, 3 fun fact setelah resign yang semoga itu bisa jadi inspirasi, kita ambil ibrahnya bahwa sebagai seorang perempuan, Mbak Maul, kita tidak perlu merasa tarik-menarik antara peran di rumah, panggilan hidup, aktualisasi diri, semua bisa jalan beriringan asal Mbak Maul dengerin pesan-pesan yang dikirim ya. Betul. Jadi kalau ada Betul, pesan itu jangan dicuekin tuh. Respon ya, itu juga butuh latihan ya. Latihan. Jadi Latihan respon. merespon apa yang Allah kirim, pesan-pesan yang Allah kirim melalui kenyataan-kenyataan di sekitar Betul, kita. betul. Oke, Mbak Maul, alhamdulillahirabbil alamin. Mau sesi 3? Nggak tahu nih. Apalagi udah Capek habis ya, kayaknya. Kayaknya udah habis deh. Iya, iya. Tapi iya. tadi aku ingat fun fact keempat sih sebenarnya, cuman tiba-tiba lupa lagi. Oh, baru ya kita rezekinya sampai fun fact ketiga ya. Ketiga aja ya. Nanti kita timekeepernya ini gimana sih gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maul buat ceritanya hari ini. Semoga ini jadi apa ya pencerahan ya buat kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Pasti sudah full jadwalnya. Terima kasih sudah mendedikasikan waktunya untuk pemirsa Positivity.
Kita ketemu lain waktu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian obrolan saya dengan Mbak Maulina Nugraheni, salah satu praktisi talent mapping yang juga bergerak di bidang pendidikan remaja khususnya ya. Dan kita doakan bersama semoga bukunya bisa segera jadi supaya karyanya bisa lebih meluas untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.